Prediksi 16 besar Liga Champions. Demikian juga prediksi 16 besar Liga Eropa. Eksodus besar-besaran di Chelsea. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Inilah semua yang paling penting untuk Anda. Perempat final Liga Champions. Jadwal perempat final Liga Champions baru akan berlangsung 12 sampai 15 Agustus 2020, tetapi jadwal perempat final siapa ketemu siapa ini perlu diingat-ingat saat kita menyaksikan hasil laga-laga 16 besar yang belum selesai. Hanya ada 2 pertandingan perempat final Liga Champions yang sudah bisa dipastikan nama-namanya, yaitu Atalanta versus Paris Saint-Germain pada 12 Agustus waktu Eropa Tengah dan RB Leipzig versus Atletico Madrid pada 13 Agustus. Keduanya hanya akan dilangsungkan satu leg saja pada sebuah lokasi netral di Portugal. 4 pertandingan 16 besar Champions League yang belum usai akan dilangsungkan pada 7 dan 8 Agustus. Berturut-turut adalah leg kedua Juventus versus Lyon di Turin dengan skor agregat 0-1 untuk keunggulan Lyon. Kemudian pada jam yang sama, Real Madrid tandang ke Manchester City dengan skor agregat 2-1 untuk keunggulan pasukan Pep Guardiola. Setelah itu menyusul Bayern Munchen menjamu Chelsea dengan keunggulan 3-0 dan Barcelona yang sedikit lemah akan menjamu Napoli dengan agregat 1-1. Siapapun pemenang dari partai final yang terlalu cepat Manchester City versus Real Madrid akan berhadapan dengan pemenang dari Juventus versus Olympique Lyon. Sedangkan pemenang dari laga sulit Barcelona versus Napoli akan berjumpa dengan pemenang dari Bayern Munchen versus Chelsea. Prediksi Juventus versus Lyon. Juventus akan menghadapi masalah kelelahan kaki-kaki para pemainnya dengan pertandingan terakhir sejak kompetisi digulirkan kembali baru berakhir pada 1 Agustus lalu. Anak buah Maurizio Sarri kalah 3 dan menang 2 saja dari 5 laga terkininya di ajang Serie A. Sementara Lyon menjalani masa istirahat yang jauh lebih lama dengan kompetisi Liga Prancis sudah dihentikan sejak awal Maret 2020. Lyon menjaga kebugaran pemainnya selama 5 bulan dengan sejumlah laga persahabatan 4 kali tepatnya sebelum menghadapi PSG pada final Coupe de la Ligue pada tanggal 1 Agustus dan kalah adu penalti. Prediksi Barcelona versus Napoli. Barcelona menghadapi krisis jumlah pemain dengan Sergio Busquets dan Arturo Vidal terkena skorsing, sementara Samuel Umtiti cedera dan Arthur Melo kabur ke Brazil. Blaugrana menghadapi ancaman menyelesaikan musim ini tanpa satupun trofi untuk pertama kalinya sejak musim 2013-2014. Itu merupakan tugas yang sangat berat pada bahu pelatih Quique Setién. Napoli sementara itu akan kehilangan striker dan kapten mereka Lorenzo Insigne, tetapi ya hanya itu. Kegigihan Napoli akan ditentukan di sini. Ingat bahwa La Liga sudah mengakhiri kompetisi sekitar 12 hari lebih awal daripada Serie A. Laga Liga terakhir Barcelona 20 Juli dan laga Liga terakhir Napoli 2 Agustus. Barca memperoleh keuntungan istirahat lebih lama. Prediksi Manchester City versus Real Madrid. 2 pemain yang dipastikan absen dari skuad Zinedine Zidane pertama adalah Mariano Diaz yang terbukti positif terpapar COVID-19 dan kapten serta bek tengah Sergio Ramos yang terkena kartu merah dari leg pertama di Bernabeu. Los Blancos tampil buruk setiap kali mereka kehilangan kapten mereka itu dalam 5 dari 6 laga terakhirnya di ajang Liga Champions. The Sky Blues menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini setelah mereka mencetak 102 gol yang mengesankan di ajang Liga Inggris yang merupakan tertinggi di Eropa, di atas Bayern Munchen dengan 100 gol. Sementara itu, Real Madrid masih menderita masa-masa sulit kehilangan Cristiano Ronaldo, hanya memasukkan 70 gol musim ini. Prediksi Bayern Munchen versus Chelsea. Chelsea menghadapi laga mustahil setelah ketinggalan 3-0 dari leg pertama dengan Bayern Munchen tidak pernah menelan kekalahan pada benteng mereka di Allianz Arena. Pasukan Frank Lampard sebelum ini juga melakukan tugas mustahil untuk menang atas Manchester United pada partai semifinal FA Cup dan mereka berhasil melakukannya. Tetapi untuk yang satu ini sepertinya terlalu berat. Jadwal Liga Eropa. Kompetisi Eropa akan dimulai lagi Kamis dan Jumat dini hari. Dari 8 pertandingan 16 besar Liga Eropa yang belum selesai, 2 jadwal
yang melibatkan Inter versus Getafe dan Sevilla versus Roma akan terasa aneh. Setelah kompetisi ini dihentikan pada awal Maret 2020, Manchester United akan tandang ke LASK Austria pada ajang Europa League dengan keunggulan 5-0 agregat dan dijagokan akan lolos ke perempat final. Demikian juga Basel yang sudah unggul 3-0 agregat akan menjamu Eintracht Frankfurt, serta Bayer Leverkusen yang menerima kedatangan Rangers dengan membawa skor 3-1 dari leg pertama. Situasi yang lebih sulit akan dihadapi oleh Istanbul Başakşehir yang hanya unggul 1-0 agregat atas Copenhagen dan akan tandang ke Denmark. Demikian juga Shakhtar Donetsk dari Ukraina yang unggul agregat 2-1 dan akan menjamu tim Bundesliga Wolfsburg. Skor 1-1 juga dibawa oleh Wolves dari Inggris saat menjamu Olympiakos. Mereka merupakan 6 dari 8 pertandingan 16 besar Liga Eropa yang sudah terlanjur menyelesaikan leg pertama sebelum kompetisi dibekukan pada awal Maret 2020. Situasi aneh akan dihadapi untuk pertandingan Inter versus Getafe serta Sevilla versus Roma yang hanya akan dilangsungkan satu leg saja pada sebuah lokasi netral di Jerman. Hal ini terpaksa dilakukan guna mempercepat penyelesaian kompetisi Europa League dan menghindari kerumitan karantina yang diterapkan beberapa negara di Eropa, terutama menghadapi gelombang kedua serangan di Spanyol dan Inggris. Prediksi Liga Eropa. Semua tim yang unggul dari leg pertama dijagokan menang atau mempertahankan keunggulannya untuk leg kedua, serta lolos ke perempat final. Mereka adalah Manchester United, Basel, dan Bayer Leverkusen. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah Shakhtar Donetsk yang akan kehilangan suara gemuruh pendukungnya seturut larangan menghadirkan penonton ke stadion dan mungkin akan mengalami penderitaan kalah di kandang sendiri pada leg kedua serta melihat Wolfsburg lolos ke perempat final. Manchester United tidak perlu disebutkan lagi karena memiliki keunggulan 5-0 atas LASK Austria dan sejauh tidak berbuat kesalahan konyol, diperkirakan akan lolos dengan skuad lapis kedua yang akan diturunkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Tim lain dari Premier League, Wolves, juga dijagokan lolos meskipun hanya bermain 1-1 dari leg pertama dan akan tandang ke Yunani untuk menghadapi Olympiakos. Prediksi Sevilla versus Roma. Sevilla sudah berhasil lolos ke perempat final kompetisi ini dalam 3 kesempatan saat mana mereka kemudian menjadi juaranya, yaitu 2014, 2015, dan 2016. Anak buah Julen Lopetegui itu menikmati 5 kemenangan dan 1 kali draw di ajang La Liga yang menyebabkan mereka akan berkompetisi di Liga Champions musim depan. Roma sebenarnya juga dalam rangkaian 7 kemenangan dari 8 laga teranyarnya di Serie A, termasuk kemenangan atas sang juara anyar Juventus dan 1 kali hasil imbang. Tetapi Giallorossi selalu menemui kesulitan saat menghadapi lawan dari Liga Spanyol. Kalah 5 kali dari 7 kesempatan berjumpa lawan La Liga dan gagal pula mencetak gol dalam 5 pertemuan tersebut. Prediksi Inter versus Getafe. Inter versus Getafe merupakan laga 1 leg lainnya pada babak 16 besar Europa League. Nerazzurri memasuki laga ini dengan sedikit guncangan setelah muncul omelan Antonio Conte terhadap pemilik perusahaan Steven Zhang yang dianggap kurang memperhatikan dukungan terhadapnya. Tetapi kalaupun ada pergantian manajer dipastikan tidak akan terjadi sekarang karena Conte akan menjadikan Liga Eropa ini sebagai ajang pembuktian dirinya. Inter kalah hanya 1 kali dari 14 pertandingan terkininya usai kompetisi Liga Italia dimulai kembali pada akhir Juni. Sayangnya catatan Inter menghadapi lawan-lawan mereka dari Liga Spanyol sedikit buruk. Getafe, sang pembunuh Ajax Amsterdam, semifinalis Champions League musim lalu, berada dalam situasi lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak keajaiban setelah menang hanya 1 kali saja dari 11 pertandingan terkininya sejak kompetisi digulirkan kembali pada bulan Juni, menjatuhkan mereka ke urutan ke-8 klasemen dan menggagalkan kelolosan ke kompetisi Eropa untuk musim depan. Tetapi dalam soal gawang bersih musim ini di ajang Liga Eropa, Getafe 4 kali hanya kalah dari Sevilla 5 kali, Basel 6 kali, dan Manchester United 7 kali tidak kebobolan. Sebelum kita bahas 1 kiper legendaris Real Madrid pensiun dan daftar nama 9 pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Kiper legendaris Madrid pensiun.
Legenda Real Madrid Iker Casillas memutuskan pensiun pada usia 39 tahun, hanya 18 bulan setelah ia terkena serangan jantung di Porto. Kiper yang menjadi kapten timnas Spanyol pada Piala Dunia 2010 itu mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada Selasa 4 Agustus pagi waktu setempat. Casillas sendiri sudah tidak pernah bermain sepak bola sejak ia terkena serangan jantung pada April 2019. Legenda Real Madrid itu sendiri sudah mendapatkan penghormatan dari bekas klubnya dan mendapat julukan sebagai kiper terbaik dalam sejarah 111 tahun klub raksasa Spanyol tersebut. Casillas yang lahir di Madrid telah bergabung dengan Los Blancos sejak ia masih berusia 9 tahun. Iker Casillas tampil dalam 725 pertandingan Real Madrid. Selama 16 musim membela Los Blancos, Casillas sudah memenangkan 19 trofi, termasuk 5 gelar juara La Liga dan 3 European Cup sejak awal debutnya di usia remaja. Iker Casillas menjadi kapten Spanyol pada Piala Dunia 2010 dan tampil sebagai pemimpin pada era keemasan La Furia Roja. Ia juga mengangkat trofi pada kejuaraan Eropa tahun 2008 dan 2012 ketika Spanyol menyapu semua kompetisi. Aubameyang ingin Ousmane Dembele. Sebelum menandatangani sebuah kontrak baru, Pierre-Emerick Aubameyang ingin Arsenal memberi jaminan soal ambisi meraih trofi dan memberinya mantan rekan satu timnya di Jerman yang terkenal gampang cedera. Mantan bomber Borussia Dortmund itu menginginkan kontrak 3 tahun dengan kenaikan nominal gaji mencapai 4,7 miliar rupiah per minggu. Selain itu, Aubameyang juga meminta Arsenal mendatangkan Ousmane Dembele dari Barcelona musim panas ini. Keduanya pernah menjadi rekan satu tim saat merumput di Borussia Dortmund, bermain bersama antara tahun 2016 dan 2017, yang membuat penyerang Keben itu tahu betul kualitas yang dimiliki oleh rekannya asal Prancis tersebut. Dembele sejak saat itu sudah pindah ke Barcelona dengan transfer hampir mencapai 2,6 triliun rupiah, namun masalah cedera terus mengganggu perkembangannya di Nou Camp, membuatnya hanya mencatatkan 74 penampilan dan 19 gol. Baru matchday pertama musim 2019-2020, Dembele sudah menderita cedera otot hamstring pada kaki kirinya. Ia absen selama 5 minggu saat itu. Pada bulan Februari 2020, Dembele menderita cedera hamstring sekali lagi. Kali ini lebih parah dan ia terbukti absen selama 6 bulan. Solskjaer targetkan Liga Eropa. Ole Gunnar Solskjaer menargetkan trofi Liga Eropa musim ini karena itu akan menjadi langkah besar bagi Manchester United menuju kejayaan klub sebagaimana era Sir Alex Ferguson. Kegagalan di kompetisi domestik berarti bahwa bos Norwegia itu masih menantikan trofi pertamanya sebagai manajer The Red Devils sejak masuk menggantikan Jose Mourinho pada Desember 2018. Saat ini Manchester United masih memiliki satu harapan trofi tersisa lantaran mereka masih berada pada babak 16 besar Liga Eropa. Dengan satu kaki mereka sudah berada pada babak perempat final lantaran unggul agregat 5-0 atas Lens dari leg pertama. Solskjaer percaya bahwa kehadiran trofi Liga Eropa akan membuat para pemain Manchester United merasa haus akan gelar-gelar lainnya. Eksodus besar-besaran di Chelsea. 9 pemain Chelsea dilaporkan akan pergi meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini mengikuti jejak Willian, termasuk satu pemain favorit pendukung The Blues. Willian diperkirakan akan menyelesaikan transfer gratis ke rival sesama London Arsenal dalam waktu dekat dengan masa depan gelandang asal Brasil berusia 31 tahun itu di Chelsea tengah diragukan. Dan tampaknya bukan Willian saja yang akan meninggalkan The Blues pada bursa transfer musim panas ini. Koran The Times mengklaim bahwa Kepa Arrizabalaga, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Ross Barkley, Michy Batshuayi, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Timothy Bakayoko, dan bahkan N'Golo Kante semuanya juga akan pergi dari Stamford Bridge. Para penggemar The Blues mungkin tidak akan merasa kehilangan sebagian besar dari pemain tersebut dengan pemain seperti Kepa, Zouma, Christensen, Alonso, dan Emerson tidak tampil cukup baik setelah lini pertahanan Chelsea menjadi tim yang paling memalukan dari semua tim papan atas klasemen Liga Inggris pada musim ini. Ada wajah baru di Manchester United. Manchester United berpeluang memberi debut pada pemain muda Dedan Mengi
pada saat mereka berjumpa dengan Lens di Liga Eropa pekan ini. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan akan merotasi timnya setelah mereka unggul 5-0 dari leg pertama babak 16 besar ajang tersebut Maret lalu. Setelah menolak untuk mengistirahatkan sebagian besar bintangnya saat kompetisi sepak bola Liga Inggris bergulir kembali, pertandingan Liga Eropa pada pekan ini akan menjadi peluang bagus bagi manajer asal Norwegia itu untuk mengubah susunan pemainnya. Solskjaer diperkirakan akan menurunkan pemain 18 tahun Teden Mengi yang juga kapten U18 Setan Merah setelah ia tampil menawan dalam sesi latihan bersama tim senior. Chelsea tandang tanpa 5 pemain. Laga leg kedua 16 besar Liga Champions Chelsea akan berlangsung di kandang Bayern Munchen Allianz Arena minggu ini. Tetapi sayangnya pasukan Frank Lampard akan turun bermain tanpa 5 pemain utamanya akibat cedera. Kelima pemain Chelsea yang cedera itu adalah N'Golo Kante, Willian, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, dan Ruben Loftus-Cheek. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.